Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 353 00167616 atas nama Pondok Pesantren Taqimus Sunnah Al Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi transfer SMS atau WhatsApp di 0813 7314 7983. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan duha kali ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan pertemuan kita karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perpisahan kita juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan duha kali ini mungkin sedikit saya akan menyampaikan, mengingatkan kembali kepada kita berkaitan dengan sedikit ya dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dari Makkah ke Madinah. Bagaimana perjalanan hijrah beliau dan juga mutiara-mutiara hikmah yang bisa kita ambil dan kita petik dari perjalanan hijrah beliau sangat agung ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang masalah itu, mempelajari sirah Rasulullah SAW ya, dengan kita membacanya, menelaahnya, atau mungkin mengajarkannya dan juga menyebarkannya, itu merupakan perkara yang agung ya, dan sangat mulia. Lebih-lebih di zaman sekarang ini, di mana banyak ya, terutama generasi-generasi Islam yang sudah mulai jauh ya dari agamanya ya, dan jauh dari pengenalan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita di antara sebab kenapa orang-orang kafir itu mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya karena ketidakpengenalan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Am lam ta'rifu rasulahu fahum lahu munkirun." Tidakkah mereka mengenal Rasul mereka? Am lam ta'rifu rasulahu. Tidakkah mereka mengenal Rasul mereka? Fahum lahu munkirun. Dengan sebab itu mereka mengingkarinya. Dan fakta menunjukkan ya orang-orang yang tidak mengenal Rasulullah SAW, tidak paham tentang bagaimana Islam, sejarah Islam dan seterusnya, ya,
bagaimana akhlak Rasulullah SAW, ya, maka mereka mengingkarinya, ya. Bahkan terkadang mereka menuduh ya Rasulullah SAW dengan tuduhan-tuduhan yang sangat keji dan sangat kotor, yang tidak layak untuk disandangkan kepada manusia yang paling agung, paling mulia, yang pernah menginjakkan kakinya di atas muka bumi ini. Sedikit saya akan bacakan ya bagaimana penjelasan para salaf kita berkaitan dengan pentingnya kita kembali memurojaah, ya, atau belajar sirah Rasulullah SAW. Berkata Zainal Abidin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya, cucu dari Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan kunna nu'allamu maghazi Rasulullah SAW wa sarayahu kama nu'allamu surah minal Quran. Dulu kami biasa diajari, ya, diperkenalkan ya tentang peperangan Rasulullah SAW. Sebagaimana kami juga diajarkan tentang surat dalam Al-Quran. Jadi sebagaimana kami diajarkan Al-Quran, ya, kami juga diajarkan tentang bagaimana sirah Rasulullah SAW. Dan juga berkata Ismail bin Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, cucu dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau mengatakan kana abi yu'allimuna maghazi Rasulullah SAW wa yaqul ya bunayya hadhihi ma'asiru abaikum fala tudayyi'u dzikraha. Dulu bapakku biasa mengajari aku, ya, tentang peperangan Rasulullah SAW dan mengatakan, wahai anakku, inilah, ya, sejarah bapak-bapak kalian, ya, sejarah orang tua kalian. Jangan kalian lupakan untuk mengingatnya, ya. Jangan kalian sia-siakan dari mengingatnya. Berkata Syekh Ali At-Tantawi, ya, rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, yajibu ala kulli rabbi usratin ayakuna fi baitihi kitabun jami'un min kutubis sirah an-nabawiyah. Wajib bagi setiap kepala keluarga, ya, untuk ia menyiapkan, ya, di rumahnya sebuah kitab, buku yang mencakup tentang sirah Rasulullah SAW, ya. Wa yaqra fi da'iman, terus dibaca, ya. Wa yatlu minhu ala ahli wa auladi, diajarkan kepada, ya, keluarganya, anak-anaknya, ya. Wa yaj'ala lidzalika sa'atan kulla yaumin, dan agar dia, ya, menjadikan, ya, ada satu waktu yang memang dia siapkan untuk membaca, memurojaah, ya, dalam setiap harinya. Lian sya'u ala ma'rifati siratir rasul al-a'dham, agar mereka, ya, anak kita, ya, tumbuh di atas pengenalan mereka terhadap sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita insyaallah akan merajaah kembali, ya, tentang bagaimana hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita bahas tentang masalah ini, perlu kita ketahui bahwasanya hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu terjadi di tahun yang ke-14, ya, dari kenabian beliau. Yang sebelumnya telah kita maklumi, ya, didahului dengan adanya baiat, ya, Aqabah yang pertama di tahun yang ke-12, kemudian baiat Aqabah yang kedua di tahun yang ke-13, kemudian di 1 tahun berikutnya, setelah itu, ya, tidak lama dari baiat Aqabah yang kedua, maka Rasulullah SAW hijrah, ya. Enggak lama dari baiat Aqabah yang kedua, hijrahlah kaum muslimin dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita jelaskan di sini, ya, kalau kita perhatikan bahwasanya setelah hijrahnya Nabi ke Madinah, maka Islam begitu pesat, ya, berkembang, meluas, ya. Nah, yang itu, ya, tidak didapatkan, ya, pada periode Mekah, ya, Mekah.
Apa yang menyebabkan ya begitu mudahnya Islam itu tersebar di Madinah? Ya. Baik, para ulama kita menjelaskan di antara sebab ya begitu mudahnya Islam itu tersebar di Madinah ya. Di antaranya karena yang pertama penduduknya ini, yaitu dari suku Aus dan Khazraj ya. Penduduk mereka yaitu penduduk Madinah saat itu yaitu suku Aus dan Khazraj ya. Allah Subhanahu wa taala ya telah menciptakan ya atau menfitrahkan ya hati-hati mereka ya bahwasanya mereka adalah orang-orang yang memiliki hati yang sangat lembut ini ya, dan sangat halus ya, bukan hati yang kasar, yang keras gitu ya, tidak. Mereka adalah orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa taala sudah tabiatkan ya secara khalqiyah gitu ya, bahwasanya mereka orang-orang yang memiliki tabiat yang sangat lembut, sangat halus gitu ya. Sehingga dengan sebab itulah mudahnya Islam itu diterima oleh mereka ya. Karena Islam adalah agama fitrah ya, agama fitrah. Hal ini sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengisyaratkan tentang masalah ini ketika datang ya beberapa utusan dari Yaman ya, dari negeri Yaman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata tentang mereka, atakum ahlul Yaman hum araqqu afidatan wa alyanu quluban. Telah datang kepada kalian penduduk Yaman, orang-orang dari Yaman. Hum araqqu afidatan. Mereka adalah orang-orang yang sangat halus perasaan mereka. Wa alyanu quluban, dan paling lembut hati-hati mereka. Jadi ketika datang ya beberapa utusan dari Yaman, Nabi menjelaskan tentang di antara sifat atau karakter yang ada pada mereka. Hum araqqu afidatan wa alyanu quluban. Sangat halus perasaan mereka dan sangat lembut hati-hati mereka. Sedangkan ya kita mengetahui bahwasanya Aus dan Khazraj, jadi moyang mereka itu ya berasal dari Yaman. Jadi mereka keturunan dari Yaman, di mana bapak-bapak mereka dahulu ya mereka berpindah ya atau bertempat tinggal di Madinah ya, di Madinah. Terus ya hingga sampailah ya Rasulullah SAW ya tempat tersebut ya. Maka mereka mewarisi, Aus dan Khazraj mewarisi asal muasal mereka dari Yaman, memiliki hati yang sangat lembut dan sangat ya sangat halus ya hati dan perasaan mereka. Sehingga dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala hati mereka mudah untuk menerima kebenaran. Ya. Berbeda dengan orang-orang Quraisy ya, yang rata-rata mereka memiliki hati yang keras ya. Ya, hati yang keras dan sombong gitu ya, dan suka mengingkari mengingkari kebenaran. Tapi itu yang pertama, sebab pertama ya, karena mereka ya orang-orang yang memiliki hati dan yang sangat halus dan sangat lembut. Kemudian yang kedua di antara sebab ya bagaimana mudahnya Islam itu ya tersebar di Madinah saat itu, yaitu peperangan ya, sebabnya peperangan yang senantiasa terjadi di antara mereka, yaitu antara suku Aus dan suku Khazraj ya. Di mana para ahli sejarah menjelaskan ya, jadi peperangan yang senantiasa terjadi di antara mereka, ya, perang saudara di antara mereka itu berlangsung sampai ya 120-an tahun ya. Jadi 120 tahun mereka hidup dalam peperangan ya, pertikaian ya. Jadi generasi ganti generasi ya, tumbuh ya dalam peperangan ya. Sehingga mereka ya orang-orang yang sudah mungkin bahasa kita sudah jemu gitu ya, bosan ya, lelah dengan peperangan-peperangan
yang terjadi di antara mereka. Sebenarnya mereka ingin ya berdamai ya, menyudahi peperangan-peperangan yang terjadi di antara mereka. Tapi di situ ada orang-orang Yahudi yang senantiasa ya memompa api peperangan ya, sehingga senantiasa apa yang mereka harapkan terjadi kegagalan dan kegagalan. Lebih-lebih adalah peperangan Yaumul Bu'ats ya, mungkin ini sudah maklum di antara kita ya, perang Bu'ats. Bu'ats itu nama, ada yang mengatakan nama benteng ya, ada juga yang mengatakan nama tempat, ada juga yang mengatakan mazra'ah, nama kebun ya, yang ada di Madinah. Jelas itu ma'ruf ya, Yaumul Bu'ats, perang Bu'ats. Perang ini terjadi 5 tahun ya sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah, di mana perang ini seolah-olah telah meluluh lantahkan sendi-sendi kehidupan mereka. Para pemimpin mereka banyak yang tewas ya, gugur ya, anak-anak, para wanita dan seterusnya ya. Itu 5 tahun sebelum hijrahnya Nabi SAW. Maka Ibunda Aisyah ya pernah menceritakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, beliau mengatakan bahwasanya Yaumul Bu'ats, perang Bu'ats ya, yang terjadi antara Aus dan Khazraj ya, itu merupakan hadiah, seolah-olah merupakan hadiah yang Allah berikan kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW sebelum hijrahnya sebelum hijrahnya ke Madinah. Ya, karena dengan sebab perang itu seolah-olah mereka berputus asa hidup mereka. Ya, tidak ingin ya terjadi peperangan seterusnya. Ya, maka ketika mereka berbaiat kepada Rasulullah SAW ya, maka ya mereka sangat berharap ya, andaikan sebab Rasulullah Aus dan Khazraj ini bisa bersatu dan berkumpul ya sesama mereka. Tapi Ibunda Aisyah mengatakan dalam hadis sahih riwayat Bukhari, karena Yaumul Bu'ats, perang Bu'ats ya, Yaumul Bu'ats ya, yauman qaddamahu Allahu li rasulih, itu adalah hari yang Allah anugerahkan ya untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ya. Faqadima Rasulullah SAW, di mana Nabi SAW ya datang ke Madinah, waqad iftaraqa mala'uhum ya, di mana sedang berselisih ya para pemimpin mereka ya, perang ya antara mereka. Wa qutilat sarawatuhum, dan banyak yang terbunuh ya. Yang sarawah ya, itu khiyaruhum ya, orang-orang pilihan mereka ya. Bahkan bapak dari Usaid bin Khudair dia ya. Nah, yaitu Khudair ya, bapaknya Usaid ya, itu diantara pemimpin Aus ya saat itu yang juga terluka kemudian terbunuh ya di waktu perang Bu'ats ini. Wajurihu, banyak yang terluka ya. Faqaddamahu Allahu li rasulih fi dukhulihim fil Islam ya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan ya untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ya perang Bu'ats tadi untuk masuknya mereka ke dalam agama Islam. Nah, itu ya diantara sebabnya. Oleh karena itu ya, ketika baiat ya, ketika ada 6 ya dari utusan Khazraj ya yang berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di tahun yang ke-11 ya, maka mereka mengungkapkan tentang bagaimana kondisi Aus dan Khazraj ya, atau kaum mereka yang ada di Yasrib saat itu ya. Yasrib ini nama Madinah ya sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah itu kita tidak boleh menamai Madinah dengan Yasrib ya. Barang siapa mengatakan Yasrib, maka hendaknya kafarahnya adalah istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa Nabi melarang ya menamai Madinah ya Munawwarah dengan Yasrib ya, karena dari sisi makna ya Yasrib itu memiliki 2 makna dan itu semuanya jeda ya, tidak boleh dinisbatkan kepada Madinah kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yasrib di mana fasad, pertama rusak ya. Selama Yasrib itu fasad ya, rusak ya. Maka tentu ini nama yang buruk ya kalau kemudian kita berikan untuk nama kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua Yasrib
yaitu semacam hukuman ya. Ya. Nah, ya. Yaitu hukuman disebabkan karena melakukan perbuatan dosa, kesalahan. Makanya Yusuf mengatakan la tasriba alaikumul yaum. Jadi tidak ada hukuman bagi kalian hari ini disebabkan kesalahan-kesalahan kalian. Ya, artinya Yusuf memaafkan semua kesalahan-kesalahan apa? Saudaranya. La tasriba alaikumul yaum, ya. Maka dari dua sisi mana ini ya, kita dilarang untuk menamai Madinah dengan Yathrib. Barang siapa mengatakan Yathrib, maka hendaknya dia istighfar. Di sini sahih. Kita kembali ke pembahasan ya, di mana di antara mereka mengungkapkan tentang kondisi Aus dan Khazraj ya. Inna qad tarakna qaumana, wahai Rasulullah, sungguh kita ya meninggalkan kaum kami ya. Wala qauma bainahum minal adawah wa syarma bainahum. Jadi tidak ada satu kaum ya yang terjadi permusuhan ya dan kejelekan ya yang lebih gitu ya daripada mereka. Jadi tidak ada satu kaum yang lebih ya dahsyat permusuhannya ya dan kejelekan ya di antara sama mereka ya, kecuali mereka itu. Ya tadi karena ya begitu panjang dan lamanya permusuhan dan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Fa asa ayyajma'ahullahu bik ya. Semoga Allah SWT mengumpulkan mereka ya dengan sebab engkau. Fa in yajma'humullahu bika fala rajula azza minka. Jika Allah mengumpulkan mereka dengan sebab engkau, maka sungguh tidak ada seorang yang lebih mulia ya kecuali apa? Kecuali engkau ya. Ini harapan ya yang dimiliki oleh orang-orang Aus ya dan Khazraj. Itu yang kedua. Jadi karena ya mungkin karena peperangan ya yang sekian lama terjadi di antara mereka, yang itu telah meluluhlantahkan segala sendi-sendi kehidupan mereka, terutama perang Bu'as ya. Dengan sebab itulah ya mereka ingin ya agar peperangan dan perselisihan terjadi di antara mereka selesai ya. Makanya ketika mereka masuk Islam ya, mereka sangat berharap ya, dengan sebab Islam inilah Allah SWT mengakhiri perselisihan di antara mereka. Makanya Allah SWT mengatakan ya dalam surat Ali Imran ya, sebagaimana ma'ruf ya, Allah SWT mengatakan ya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah, jangan kalian berselisih, berpecah belah. Dan ingatlah ketika kalian dulu bermusuh-musuhan ya. Itu Aus dan Khazraj ya, bermusuh-musuhan. Kemudian Allah fa'alafa baina qulubikum. Allah lembutkan hati-hati kalian ya dengan sebab Rasulullah ya. Jadi Muslim menjelaskan dengan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan. Sehingga jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Nanti kita lihat bagaimana setelah hijrahnya Nabi ke Madinah ya, di mana Nabi menyatukan antara Muhajirin dan Ansar dan sama mereka. Kemudian yang ketiga ya di antara sebab ya begitu mudahnya Islam tersebar di Madinah ya. Tapi bahwasanya orang-orang Aus dan Khazraj ya suku atau penduduk Madinah ya, mereka ya sama musyrikun ya, musyrikun Madinah, mereka orang-orang musyrik Madinah ya, sama dengan orang-orang musyrikin yang ada di Mekah ya. Mereka sama-sama menyembah berhala. Cuman bedanya ya, kalau orang-orang musyrikul Madinah, Aus dan Khazraj ya, mereka tinggal bersama orang-orang Yahudi ya. Dan orang-orang Yahudi ma'ruf ya, dikenal dengan keilmuan mereka ya, di mana mereka juga punya kitab ya, mewarisi kitab ya dari para anbiya. Dan orang-orang Aus dan Khazraj ini
sering mendengar ya dari orang-orang Yahudi ini, ya. Di mana orang-orang Yahudi ini sering mengancam ya kepada Aus dan Khazraj ini ya, dengan mengatakan innahu sayub'ats nabiyyun fi akhir zaman. Sesungguhnya ya sudah saatnya ya atau sesungguhnya akan ya diutus ya seorang nabi di akhir zaman. Naqtulukum ma'ahu qatla adin wa iram. Ya, kami akan ya memerangi kalian, membunuh kalian ya bersama nabi tadi sebagaimana pembunuhan terhadap kaum Ad dan kaum Iram ya. Nah itu, jadi mereka mengancam ya akan dengan kedatangan seorang nabi ya, di mana nanti mereka akan mengikuti nabi tadi, kemudian bersama-sama memerangi apa? Orang-orang Aus dan Khazraj ya. Dan Allah SWT ya sebutkan dalam hal ini ya, dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 89, wala maja'ahum kitabun min indillah, maka tatkala datang kepada mereka orang-orang Yahudi sebuah kitab ya dari sisi Allah yang membenarkan terhadap apa yang ada pada mereka ya, dengan diutusnya siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, padahal mereka sebelumnya ya mengharap-harapkan kepertolongan, kemenangan ya. Nah, atas orang-orang yang kafir ya, Aus Khazraj tadi dia falamma ja'ahum ma'arafu, maka tatkala datang kepada mereka apa yang mereka ketahui, yaitu dengan diutusnya Nabi, kafaru bih, mereka kufur dengannya. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah bagi orang-orang kafir. Jadi orang-orang Aus dan Khazraj ya, mereka musyrikun Arab ya, di antara orang-orang musyrikun Arab. Tapi mereka punya ilmu ya, punya wawasan ya, wawasannya agak sedikit luas ya, punya ilmu ya, tentang kitab ya, bahkan akan diutusnya Nabi akhir zaman ya. Maka dengan sebab itulah, dengan sebab adanya ilmu ya, mereka punya wawasan yang lebih luas ya, dan seterusnya. Tatkala datang kepada mereka seorang Rasul ya, ketika Nabi menjumpai mereka ya di Aqabah ya, di tahun yang ke-11 ya, mereka langsung menyambut ya, bahkan mereka ya secara makna mengatakan ya, ini adalah Nabi yang pernah dijanjikan orang-orang Yahudi kepada kalian, maka bersegeralah kalian beriman dengannya, jangan sampai kedahuluan orang-orang Yahudi ini. Tapi berbeda dengan keadaannya orang-orang musyrikul Arab Mekah ya, orang-orang musyrik ya Mekah ya, di mana mereka ya ibaratnya apa ya, hidup ya dengan sekian lama ya di atas kebodohan itu ya, di atas kebodohan ya, di atas penyembahan terhadap berhala ya, dan seterusnya ya. Bahkan mereka jauh dari umat yang tadi ya dinasabkan kepada para nabi seperti Yahudi ya, atau mungkin Nasara dan seterusnya ya, sehingga mereka sangat jauh sekali ya tentang pengetahuan akan kitab dan juga nabi-nabi dan seterusnya. Maka ketika Nabi mendakwahi mereka begitu sulitnya, karena mereka belum pernah mengenal ya tentang kitab ya, dan juga nabi. Itu faktor yang ketiga ya, diantaranya karena ya mereka Aus dan Khazraj ya sebelumnya sudah sering mendengar ya, bahkan itu ya bersekian lama ya, karena mereka hidup dengan Yahudi lama ya, hidup berdampingan dengan Yahudi ya ratusan tahun ya, dan itu senantiasa mereka menyebutkan tadi ketika ada masalah dengan Aus dan Khazraj, mereka ancam dengan ancaman tadi, sudah saatnya, sudah zamannya muncul Nabi akhir zaman yang kita akan mengikutinya ya, dan akan memerangi kalian ya, dan bahkan membunuh kalian sebagaimana pembunuhan terhadap Ad dan Iram. Kemudian yang berikutnya di antara sebab ya karena ya Rasulullah SAW ya mengutus kepada mereka untuk mereka Mus'ab bin Umair ya. Mus'ab bin Umair ya. Jadi setelah Baiat Aqabah yang pertama ya, Baiat Aqabah yang kedua ya, datang jumlahnya lebih banyak ya. Kemudian setelah itu ya, setelah Baiat Aqabah yang kedua ya, Nabi kirim kepada mereka Mus'ab bin
bin Umair ya. Jadi enggak sampai 1 tahun ya. Nah, atau di Baiat Aqabah yang pertama ya. Ya, nah. Jadi setelah Baiat Aqabah yang pertama ya, yang berjumlah 12 orang ya, kemudian Nabi kirim kepada mereka Mus'ab bin Umair. Tapi enggak lebih dari setahun ya, banyak sekali ya penduduk Madinah yang masuk Islam ya, bahkan seluruh ya, dari Aus dan Khazraj ya, banyak ya di antara mereka yang masuk Islam ya, sedikit sekali dari mereka yang masih bertahan dalam keadaan musyrik. Nah, itu ya keberhasilan yang hal ini mungkin tidak pernah Nabi ya kirim ya, nah atas perintah beliau ya, seorang dai. Tapi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah ya, itu diantara beberapa sebab ya, nah dijelaskan oleh para ulama kita ya, bagaimana Islam itu mudah ya tersebar ya di Madinah. Kemudian kenapa Rasulullah SAW itu ya memilih ya Madinah ya sebagai tempat hijrahnya Rasulullah SAW ya. Kenapa tidak memilih Habasyah ya, negeri Habasyah? Padahal ya saat itu ya ratusan lebih ya, para sahabatnya yang sudah hijrah ke Habasyah. Bahkan di sana mendapatkan keamanan ya, aman di sana, bisa melaksanakan agamanya dengan mudah ya, dilindungi oleh Raja Najasyi ya. Nah, kenapa Nabi tidak memerintahkan para sahabatnya ke sana ya? Malah ke Madinah. Pertama, kenapa Nabi SAW tidak memilih Habasyah ya untuk sebagai tempat hijrahnya para sahabat dan juga beliau ya? Jelaskan oleh para ulama diantaranya karena faktor bahasa gitu, mungkin ya faktor bahasa. Jadi bahasa yang ada di Habasyah itu beda dengan bahasa yang ada di Arab lah ya, di Makkah ya, di Jaziratul Arab beda. Jadi bahasa mereka bukan bahasa Arab ya, bukan bahasa Arab. Tapi mereka mengatakan bahasa Amhariyah ya, bahasa mereka lah ya, saya nggak tahu bahasa apa. Karena mungkin perbedaan bahasa inilah tentu akan ya menyulitkan ya untuk tersebarnya dakwah ya. Makanya dakwah itu kan mudah kalau bahasanya kan sama, mudah ya, sehingga tinggal menyampaikan. Nabi hijrah ke Taif ya, berdakwah bahasanya sama, sehingga tinggal menyampaikan mudah. Ya. Makanya Nabi ketika ingin mendakwai suatu kaum yang berbeda bahasanya, ya terkadang Nabi kirim sahabatnya untuk mempelajari bahasa tersebut ya, sehingga setelah mahir dan seterusnya dikirimlah mereka ke tempat tersebut, sehingga tersampaikan maksud dari dakwah tersebut. Dan tentu kita maklum ya, kita mungkin yang ya, mendakwai satu suku misalkan, dan dia nggak tahu bahasa Indonesia atau bahasa Jawa ya, itu tentu akan sulit ya, butuh penerjemah dan seterusnya gitu. Nah, dari sisi ini ya, andaikan Anda bertanya, bukankah dialog antara Ja'far ya bin Abi Thalib ya dengan Raja Najasyi itu menggunakan bahasa Arab kan itu. Jadi ahli sejarah ya menjelaskan bahasa yang digunakan dialog antara Ja'far dengan Raja Najasyi ya, ketika datang utusan ini setelah hijrah Habasyah yang kedua ya, datang utusan Quraisy ya, diantaranya Amr bin As ya, untuk merayu misalnya gitu ya, Raja Najasyi akan memulangkan para muhajirin ya, yang ada di Habasyah tadi, sehingga mereka kirim ya 2 orang tokoh mereka. Sehingga cerita kemudian terjadi dialog kan ya, dialog dipanggil ya kaum muslimin ya, kemudian Ja'far sebagai juru bicara ya, mewakili mereka. Di situ ahli sejarah menyebutkan bahwasanya dialog antara Ja'far dengan Raja Najasyi itu adalah dengan bahasa Arab ya. Bahkan
Ummu Salamah ketika menceritakan hadis tentang itu ya, itu menceritakannya ya, ya. Artinya tidak disebutkan pakai bahasa asli mereka, tidak. Bagaimana tadi dikatakan bahwasanya bahasa mereka bukan bahasa Arab ya. Tapi maka di situ para ulama menjelaskan bahwasanya Najasyi ya, dan juga mungkin para menterinya, para uskupnya ya, mereka tahu ya, mereka bisa dengan bahasa bisa. Mereka bisa bahasa Arab bisa. Ya, bisa. Ya. Ataupun mayoritas mungkin penduduknya ya sedikit sekali di antara mereka yang bisa. Ya. Makanya di situ apa? Ummu Salamah menceritakannya di antara dialog antara Najasyi dengan Ja'far ya. Terkadang di situ Raja Najasyi menggunakan bahasa asli ya, Amhariyah itu, bahasa asli Habasyi itu, yang mungkin bahasa itu tidak bisa diungkapkan pakai bahasa Arab itu. Nggak ada bahasa Arabnya ya. Dia mengatakan antum suyum fi ardi ya, mansab bakum gharimah. Kalian suyum ya. Suyum itu aminun ya, kalian aman di negeriku ini ya. Mungkin aminun ya, ini nggak bisa dibahasakan pakai bahasa mereka gitu. Sehingga antum suyum terjemahkan oleh Ummu Salamah ya sebagai perawi hadis tadi ya dengan aminun itu, aman itu. Ini menjamakkannya ya. Itu faktor bahasa. Kemudian yang kedua, di Habasyah itu yang masuk Islam, yang Islam itu cuma rajanya saja itu. Berbeda dengan Madinah ya. Madinah ya. Nah ya, setelah diutusnya Mus'ab ya, Islam itu muntasyirah ya. Andaikan gugur 5, 10, bahkan andaikan gugur 50-an ke sana masih banyak kaum muslimin ya. Berbeda dengan keadaan di Habasyah ya, yang Islam itu cuma siapa? Rajanya saja ya. Bahkan setelah nanti hijrah ke Madinah ya, maka kan para muhajirin Habasyah itu juga hijrah pergi meninggalkan Habasyah ya. Nggak ada seorang pun yang Islam di situ kecuali rajanya ya. Maka ketika dikabarkan ketika dia meninggal dunia kan gitu ya, Nabi ya dikabarkan, diberi kabar oleh Jibril ya tentang meninggalnya raja tadi, sehingga dia mensolatkan karena tidak ada yang mensolatkannya ya, nggak ada yang mensolatkannya. Jadi itu andaikan kalau yang masuk Islam cuma Islamnya rajanya saja ya, itu yang melindungi ya, menolong kaum muslimin di situ. Andaikan rajanya itu meninggal ya, atau dilengserkan kan itu ya, atau digantikan dan seterusnya, nggak tahu nasib kaum muslimin saat itu kan itu. Apa jadinya mereka? Karena para uskup, para menteri dan seterusnya, pendeta itu sebenarnya tidak cocok dengan akidahnya loh, kaum muslimin saat itu. Ketika Ja'far menjelaskan tentang akidah ya, tentang Isa ya, abduhu wa rasuluhu ya, wa kalimatuhu kan itu ya, itu kan gempar ya para pendeta dan seterusnya ya. Dan Raja Najasyi pun apa? Itu masuk Islam di hadapan Ja'far, dan itu pun dia menyembunyikan keislamannya ya. Nah itu diantara sebab ya kenapa Nabi tidak milih ke sana. Kemudian yang berikutnya ya, saya lupa ya yang berikutnya. Ya, yang jelas diantaranya itu ya, diantaranya itu alasan. Adapun ya, kenapa Nabi memilih Madinah? Yang jelas itu karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Tidaklah Nabi berbicara ya, Nabi ya berbuat ya, atau Nabi memilih sesuatu ya dalam dakwahnya dan seterusnya, itu semuanya karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala
Ya, demikian juga hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah itu atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala ya, perlihatkan dalam mimpinya ya tempat hijrah beliau. Ya, ini uri itu darah hijratiku. Aku diperlihatkan dalam mimpiku negeri hijrah kalian. Ya, maka ya terpetik ya dalam ya, pikiran Nabi. Di situ yang memiliki banyak pohon kurma. Ya, ya. Jadi aku melihat dalam mimpiku tempat hijrah kalian yang memiliki banyak pohon kurma. Langsung pikiranku tertuju kepada Yamamah dan Hajar. Yamamah itu negeri Yamamah, Hajar itu salah satu daerah ada di Yaman. Tapi ternyata itu adalah Yasrib, Madinah. Yasrib, Madinah. Tapi hadis ini jelas ya, menunjukkan bahwasanya apa? Nabi hijrah ke Madinah atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi para ulama kita membagi ya hijrah ya. Itu ya, ini di antara sebab juga kenapa Nabi tidak memilih Habasyah. Ya. Ya. Jadi karena hijrah ya ke Madinah itu perintah Allah. Dan itu hijratul iman ya. Itu merupakan hijrah agama. Ya. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang-orang yang tidak hijrah dalam hijrah ke Madinah ini ya, itu ya apa? Ya dilaknat. Ya. Allah melaknat mereka. Ya. Bahkan ya itu merupakan perbuatan dosa. Jadi tidak ada alasan bagi kaum muslimin ya yang mereka bisa berangkat hijrah, baik laki-laki, perempuan, merdeka atau budak ya, orang tua dan seterusnya, selagi mereka punya kemampuan untuk berangkat hijrah maka itu wajib bagi mereka. Ya. Berbeda dengan hijrah ke Habasyah ya, itu bentuknya ikhtiar, pilihan ya. Ya, pilihan. Ya, siapa yang hijrah ya silakan hijrah ya, yang tidak ya bisa bersabar di Madinah di Mekah ya menghadapi apa siksaan orang-orang Quraisy ya, maka itu juga diperbolehkan karena itu bentuknya ikhtiari ya, bukan wajibnya. Kemudian yang kedua di antara sebabnya kenapa Nabi memilih Madinah ya, terangkan oleh para ulama ya, dari sisi ya tadi penduduknya juga ya, Aus dan Khazraj ya, mereka adalah orang-orang yang ahli dalam peperangan ya, mereka warisi itu ya, dari moyang-moyang mereka ya, mereka ibaratnya hidup ya, lahir dalam peperangan ya, dalam peperangan ya, sehingga ibaratnya sudah mendarah daging jiwa mereka, kayak punya rasa takut, nggak merasa gentar ya, nah bahkan ya ibaratnya nyawa mereka siap ya untuk dikorbankan ya untuk itu ya. Nah maka ya kita lihat ya bagaimana orang-orang Madinah ya ketika mereka berbaiat kepada Nabi pada baiat yang kedua, mereka mengatakan kami adalah orang-orang ahli ya dalam peperangan ya, yang itu kami wariskan dari generasi dari bapak kami ke bapak kami seterusnya. Itu isyarat bagaimana ya keberanian mereka dan kesiapan mereka untuk membela dan melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya ya dari sisi ya letak geografisnya ya, letak posisi ya wilayah Madinah ya, di mana wilayah Madinah itu dikelilingi dengan ya, jadi membentang wilayahnya membentang padang pasir yang begitu luas ya. Adapun wilayah Madinah itu sendiri dikelilingi dengan bebatuan ya, gunung-gunung berbatu ya, dari barat sampai timurnya ya. Nah, sebelah selatan ya itu dihuni oleh orang-orang Yahudi ya, dan di Madinah juga banyak pohon-pohon korma ya, pohon korma. Hanya ada satu tempat yang membentang terbuka ya di sebelah utara, yang itulah kemudian ketika perang Khandaq Nabi menggali parit ya untuk menghadang pasukan Ahzab. Maka melihat geografi semacam ini itu tempat yang sangat strategis ya untuk menjaga ekstensi Islam ya, dan juga penduduknya dari ya serangan-serangan musuh ya, dari serangan-serangan musuh ya.
Dan memang sangat sulit sekali ya. Jadi pasukan lain ya untuk menyerang dan menguasai Madinah itu sangat sulit sekali. Pertama mereka harus menempuh padang pasir yang begitu panjang ya dan sangat luas ya untuk sampai ke Madinah. Kemudian yang kedua, hanya satu tempat yang terbuka saja untuk bisa masuk ke Madinah. Ya. Toh andaikan mereka sudah bisa masuk, di dalamnya banyak pohon-pohon korma. Yang itu mungkin akan mencerai-beraikan pasukan kan ya. Mereka tidak mungkin bisa masuk secara kompak ya dan teratur. Ya. Dari sini geografis semacam itu sangat mendukung ya. Ya. Bagaimana ya negara Islam yang akan dibangun ya di Madinah itu bisa kokoh ya dan kuat dan kuat. Tapi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya itu beberapa hal ya, sebenarnya masih banyak lagi di sana ya yang berkaitan tentang sebab itu ya dijelaskan oleh para ulama ya. Baik, itu sebagai gambaran ya tentang bagaimana ya masuknya Islam ke Madinah ya sebelum hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian mudah-mudahan bermanfaat ya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.